Saya benar-benar tidak menyangka. Ternyata makhluk itu adalah ayah dari binti Rabila. Saya masih benar-benar tidak menyangka bahwasanya masalah yang ditimbulkan oleh binti Rabila benar-benar sampai di telinga orang tuanya. Saya trauma, Bilki. Kemarin binti Rabila sudah menyayat ibunya. Iya. Dan sekarang malah bertarung sama bapaknya. Loh, apa yang terjadi nanti, Bilki? Sebenarnya kalau saya tahu dari awal itu ayah dari binti Rabila, saya akan bawa beliau ke tempat Ibu Sania terlebih dahulu. Paling tidak untuk mengetahui bagaimana kondisinya sekarang dan kejahatan apa saja yang sudah dilakukan oleh binti Rabila. Nyatanya saya tidak tahu sama sekali. Lantas kalau seperti ini, kita sudah bingung bagaimana caranya untuk menundukkan ataupun mengalahkan binti Rabila. Saya mendapatkan kabar dari Mahaguru Gedang Kelek. Gurunya, bapaknya binti Rabila. Kabar apa itu? Binti Rabila adalah titisan tulang wangi. Yang dimana titisan tulang wangi adalah kelahiran dari sebuah kesalahan sesosok makhluk yang sedang menggayuh sebuah ilmu yang bernama tulang wangi. Saya pernah mendengar tulang wangi. Itu dia. Mahaguru Gedang Kelek menjelaskan, kelahirannya titisan tulang wangi itu sangat membahayakan bagi sang pengamal ilmu tulang wangi, yaitu bapaknya. Berarti binti Rabila sangat membahayakan ayahnya sendiri. Tentunya. Itu satu. Yang kedua, titisan tulang wangi tidak ada kelemahan apapun secara teori dari kitab ilmu tulang wangi. Namun hanya satu. Doa kutukan ibunya yang bisa menembus ke langit. Kalau hanya doa dari ibunya, bagaimana ibunya berdoa? Sedangkan dia ada sayatan besar di lehernya. Mungkin doa bisa di dalam hati. Kalaulah seperti itu manusia, kita tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu Ibu Sania sembuh. Oh yakin? Dengan Ibu Sania sembuh, Ibu mau melakukan hal itu? Ini bicara masalah hati. Benar juga. Kan tidak mungkin. Apalagi Ibu Sania sudah menahan rindu selama 10 tahun lebih. Nah itu. Kalaulah memang seperti itu, berarti memang tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan sama sekali untuk kita mengalahkan binti Rabila. Ada. Apalagi kau tadi mengatakan bahwasanya kitab yang sudah kalian ketahui bahwasanya doa ibu yang menembus langit yang bisa mengalahkan binti Rabila. Saya katakan tadi itu adalah teorinya. Sebentar. Ngomong-ngomong tentang kabar, saya juga ada kabar tentang binti Rabila. Apa itu, Bilki? Saya mendengar dari salah satu prajurit yang belum disuntikan penelitian dari binti Rabila. Dia lebih cenderung tidak suka dengan kerajaan itu, namun masih sayang dengan pekerjaannya. Dia mengatakan bahwa kerap sekali dia melihat binti Rabila datang ke suatu rumah. Rumah itu adalah bangunan tua namun cukup mewah ataupun cukup megah. Itu terjadi sekitar 2 hari ataupun 1 hari sekali. Pasti binti Rabila datang ke situ. Yang jadi pertanyaan, rumah siapa itu dan apa keperluan binti Rabila datang ke rumah itu? Kau belum menyelidikinya? Saya belum menyelidikinya sampai sejauh itu. Mungkin, ini mungkin saja. Mungkin kita akan mendapatkan informasi dimulai dari rumah itu. Siapa tahu binti Rabila menyiapkan penelitian lain di rumah itu tanpa sepengetahuan Tuan Raja. Ataupun binti Rabila menyimpan bahan-bahan penelitiannya di rumah tua itu. Kita tidak pernah tahu kalau kita tidak mencari tahu ke sana. Apakah itu tidak dalam lindungan kerajaan Padang Malang?
Menurut yang saya dengar, informasi dari kawan saya itu suatu rumah di perkampungan. Saya rasa bila mana ada kekuatan yang menjaga rumah itu, pasti akan mudah ketahuan oleh warga setempat. Di mana rumah itu? Kau boleh mengikuti saya. Baik. Ayolah, ikut. Selidiki rumahnya. Rumah siapa? Duduklah. Yang di hadapanmu itu adalah rumah yang sering dikunjungi oleh Binti Rafina. Saya memang belum meneliti ke dalam sana, tetapi saya pernah melihat satu kali ketika saya mendapatkan kabar itu, saya langsung menuju ke tempat ini. Saya memang melihat Binti Rafina datang ke rumah tua itu. Apakah rumah itu masih berpenghuni? Sepertinya dari bentuknya sudah sangat lusuh. Untuk masalah masih berpenghuni atau tidak, saya belum mencari tahu tentang hal itu. Saya belum mencari tahu sejauh itu manusia. Gampang, Bilki. Carilah makhluk sekitar sini. Kita tanyai. Belum saya tanyai. Baik, kita tanyai saja. Ya, silakan. Itu ada makhluk. Mungkin dia tahu. Kemari. Apa-apaan tuh? Tenang. Saya hanya ingin bertanya. Duduklah. Siapa dirimu? Tenanglah. Apa salah saya? Tiba-tiba kau menyeretku. Saya rasa saya tidak memiliki musuh. Tenang saja. Saya memang bukan musuhmu. Tetapi tenanglah. Saya hanya ingin bertanya. Siapa namamu? Suyitno. Suyitno. Ya. Biasa dipanggil Suyit. Kalian siapa? Seperti di Suyit. Mendekatlah. Tatapanmu tajam sekali. Jawablah pertanyaan manusia itu. Apa? Kau tahu rumah yang menjulang tinggi itu rumah siapa? Warna coklat itu. Yang lusuh, ya betul. Itu rumah Pade Wandrasena. Pade? Wandrasena. Siapa? Pade Wandrasena. Wandrasena. Kenapa? Ada apa memang? Apakah Wandrasena itu masih berpenghuni? Masih. Ada istrinya di sana. Istrinya? Ya. Di mana Wandrasena? Istrinya bernama Nyonya Kendi. Tapi untuk Wandrasena memang dia sedang bekerja. Jarang sekali pulang. Bekerja di mana si Wandrasena itu? Di suatu kerajaan. Tapi saya tidak tahu. Benar. kerajaan mana. Ini benar. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Lalu, siapa? Nyai Kundi atau siapa tadi? Nyai Kendi. Nyai Kendi. Nyai Kendi itu tinggal sendirian atau bersama siapa? Dia sendirian. Dan juga warga sekitar juga tidak menyenanginya atas perilakunya. Dia tidak sendiri. Dia memiliki 2 orang anak. Memangnya apa yang membuat warga sekitar tidak senang dengannya? Itu rumahnya Nyai Kendi. Ya, Suaminya bernama. Kenapa warga di sini tidak menyenanginya? Itu karena tingkah laku dan perilakunya dari si Nyai Kendi itu memang menurut saya tidak enak dilihat atau tidak menjijikan. maksudnya menjijikan yang bagaimana? Kalau tidak menjijikan bagaimana? Banyak beberapa waktu sering sekali ada pemuda yang masuk ke sini. Memasukkan pemuda di mana suaminya tidak ada. Apa itu tidak menjijikan? Kau tahu apa yang dilakukan pemuda itu di dalam sana? Ya saya tidak tahu dan saya tidak berani. Nah, kau tahu, sering sekali Nyai Kendi keluar, datang ke tempat Mbok Tarmi, Dukun Bayi.
Banyak sekali warga yang penasaran membutuhkannya. Setelah Dokter Armi datang ke dukun bayi itu, warga menyudutkan dan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Nyai Kendi. Kenapa datang ke sini? Ternyata kau tahu, Nyai Kendi meminta ramuan penunda kehamilan. Ramuan penunda kehamilan. Iya, Apakah dicurigai selingkuh dengan pemuda itu? dari beberapa warga yang ada di sini itu sepakat pasti dia selingkuh. Masa memasukkan pemuda tanpa sepengetahuan dari suaminya? Suaminya lagi bekerja. Bekerja. Kok bisa menceritakan pemuda yang sering bolak-balik ke situ wujudnya seperti apa? Berambut panjang, berpakaian hitam. Tapi Apakah itu bukan Vinti? Bisa dipastikan itu adalah Binti Rafdila. Dan sudah memiliki anak dua. Memasukkan pemuda bukan suaminya. Ditambah lagi sering sekali meminum ramuan penunda kehamilan. Ya apalagi kalau tidak berbuat. Hanya saja warga tidak berani untuk menggerebeknya. Karena ya Ayo, sedang apa kalian semuanya? Kalian semua sedang membicarakan saya. sebenarnya saya penasaran nih, ada manusia yang berkeliaran di sini. Saya hanya menghampiri mereka. Sedang apa mereka lakukan di sini? Saya tadi mendengar kalian sedang membicarakan saya. Iya. tidak, Kalian Nyai. menjelek-jelekan nama saya. Kami tidak sedang membicarakan Nyai. Kami hanya kebetulan berbicara di sini di hadapan rumah Nyai. Tidak usah berprasangka buruk. Jika kalian ingin bermain-main di sini, silakan. Terima Saya kasih. masih ada urusan. Permisi, Nyonya Kendi. Kalian sedang menggunjing apa tentang saya? Tidak ada, Nyai Kendi. Kami tidak menggunjing Nyai. Kami tidak membicarakan tentang Nyai. Lagi pula, kami semua tidak kenal dengan Nyai. Apa manfaatnya kami semua menggunjing Nyai? Lalu, apa tujuan kalian mengendap-endap di dekat rumah saya? Dan saya mendengar kalian menyebut nama saya. Seperti ini Nyai, kami kehilangan suatu barang. Dan kemungkinan jatuh di daerah sini. Makanya saya tadi mengatakan dan bercerita dengan dia yang tadi berada di hadapan Nyai. Untuk mengetahui di mana barang yang kami tinggalkan. Ya kebetulan kan saya tanya itu rumahnya siapa, kok bagus sekali. Ya, Oh ternyata rumahnya Nyai Kendi. Seperti itu kok. Nggak ada masalah apa-apa. Jadi mohon maaf kami izin pamit dari sini. Silahkan Nyai. permisi. Kemarilah manusia. Ada nama yang saya curigai. Nama Wandrasena itu. Saya tidak asing dengan nama itu. Tidak asing. Benar. Maksudmu apa? Tadi makhluk yang mengatakan bahwasanya Nyai Kendi hidup sendiri hanya dengan 2 orang anak. Dan suaminya bekerja di kerajaan. Anehnya, di kerajaan Banteng Malang, ada satu panglima tempur. Panglima yang biasa diandalkan di peperangan sebagai garda terdepan. Itu bernama Wandrasena. Memang sudah lama dia tidak pulang. Sudah lama dia bertugas di sana. Sampai jabatan dia naik menjadi panglima ataupun garda terdepan ketika ada peperangan. Apakah Vinti Rafdila datang ke situ bukan karena disuruh oleh Wandrasena? Kita tidak tahu. Namun yang dicurigai oleh para warga sekitar adalah Vinti Rafdila melakukan perbuatan zina dengan Nyai Kendi itu. Namun
kita belum bisa memastikan tanpa ada bukti. Seperti ini saja. Kita tunggu di sini sampai benar-benar binti Rafdilah sudah terlihat memang masuk ke dalam rumah itu. Setelah itu saya akan datang ke kerajaan Pandai Malang. Kebetulan saya memiliki sedikit jalan di sana untuk bisa mengabarkan berita ini kepada Wandrasena itu. Binti Rafdilah bukan makhluk yang bodoh. Saya tahu, paling tidak kita bisa membentrokkan mereka berdua. Namun, jika kita tetap di sini, tidak mungkin Binti Rafdilah akan datang. Lalu apa saranmu? Kita pergi dari sini. Biarkan warga sini yang akan melaporkan terhadap kita. Kau cari tahu, kau beri kabar terhadap warga-warga di sini untuk mengintai masuknya Binti Rafdilah kembali dalam rumah itu. Lah, kalau itu kabarnya sudah pasti, sudah jelas, baru kita rencanakan itu, Wilki. Kita mengabarkan kepada suaminya itu, si Wandrasena. Saya masih mencurigai. Saya yakin betul Wandrasena yang dimaksud makhluk tadi adalah suami dari Nyai Kendi. Adalah Wandrasena yang saya tahu yang berada di kerajaan Pandai Malang. Ya, makanya itu harus dipastikan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti salah informasi lagi. Ya, baiklah. Assalamualaikum. Kau tahu apa yang aku kerjakan? Paham? Saya tahu. Suaminya nggak di rumah, tapi sering meminum ramuan anti kehamilan. Pil KB mungkin bahasa kita. Kabeh. Jin ada keluarga berencana itu. Kita mikir dari sini, Lur. Kita pergi dah. Apa sih, yo? Tadi di sana. Suyet. Oh, apa lupa dengan saya? Yang tadi di rumahnya Ibu Kendi. Iya, Nyonya mah. Ya, Nyonya Kendi. Ada apa, Suyet? begini. Tidak lama saya bertemu kalian. Saya diberi perintah sama pemuda yang bernama sahabat kalian lah. Wilki. Ya, Wilki memberikan perintah kepada saya, tolong awasi gerak-gerik si Nyonya Kendi itu. Ya. Nah, saya setuju karena saya sangat icin dengannya. Ya. Nah, tidak lama si Wilki memberikan perintah. Saya dan warga mengintai si Nyonya Kendi. Ternyata apa yang terjadi? Datang pemuda yang saya ceritakan itu. Kapan? Tadi. Sekarang? Iya, Masih di sana? masih. Andai saja kalian tidak pergi, pasti bisa melihatnya. Siapa pengguna itu? Kau yakin pemuda itu masuk datang ke rumahnya? Saya yakin, seyakin-yakinnya. Karena sering sekali pemuda itu masuk ke sana. Jadi saya hafal mukanya. Lalu? Nah, setelah pemuda itu datang, tepat di depan pintu, pemuda itu merapikan bajunya, merapikan rambutnya. Kita semua menunggu. Apakah pemuda itu masuk atau melihat dari keberadaan kita? Ya. Ternyata tidak, aman. Pemuda itu masuk, membuka pintu, masuk, dan langsung ditutup. Berarti tidak dibukakan oleh Nyonya Kendi itu? Tidak, masuk, dikunci. Oh. Tapi teman-teman saya tidak berani untuk mendekatinya. Tidak berani. Datang, mengendap-endap, mendengarkan itunya. Dia mengucapkan bahasa-bahasa yang mesra, saling merayu. Nah, antara Nyonya Kendi dengan pemuda itu. Saya sudah kangen sekali. Kau cantik sekali, kau gagah sekali. Terlihat dari jendelanya, meraba-raba. Nah, selayaknya orang berjumpa seperti apa, kau bisa membayangkan. Berarti kau sampai melihat ke jendela itu? Iya, jendela yang ada di depan pintunya. Tapi kan tertutup oleh tirai. Nah, tidak lama, itu suara ciuman-ciuman. Saking penasaran saya pindah. Karena dari jendela yang di depan, itu sudah tidak kelihatan lagi. Dia masuk ke kamar.
Oh, mereka berdua masuk ke Iya. kamar. Tepat ada lubang kecil, saya pas mengintipnya. Pakaian dari Nyai Kendi dibuka. Ini. Misalkan ini Nyai Kendi. Saya Nyai Kendi. Ini saya pemuda. Sudah menciumnya leher ke bawah. Oh, sudah digerayangi. Iya. Terus dibuka dengan tidak sabarnya. Syak! Disemprot. Iya. Kelihatan itu. Dia dengan puasnya mencium dari. Ya. Dijilatnya semua. Sampai membuat tanda merah di setiap bagian-bagian sensitif dari. Nyai Kendi. Iya. Tidak lama, dia langsung terlentang di kasurnya. Siapa pemuda itu? Iya. Nyai Kendi membuka semua pakaian dari pemuda itu. Memegang kelamin dari pemuda itu. Dan ditelus-telus. Terus, Jangan cerita yang kayak gitu. tunggu dulu. Jangan sampai kayak gitu. Ya memang itu yang saya lihat. Ya terus. Gimana ngomongnya? Sumpah, saya makhluk normal melihat seperti itu. Saya juga ikut terangsang. Kau yang mengikuti malah kamu juga Di terakhir. sisi lain saya berdebar-debar. Takut ketahuan. Di sisi lain juga mau pergi. Nanggung sekali. Iya. Akhirnya dijilat. Gantian. Pemuda di atas, Nyonya Kendi di bawah. Dipegang barang. Dibuka. Yang saya herankan, sudah nafsu seperti itu tidak menjilati. Supaya kau bisa bayangkan. Sudah terlentang, dijilat dari bawah. Sampai di atas, membuat tanda merah. Mundur lagi. Tanda merah lagi. Lah, setelah pemanasan itu berlangsung, langsunglah bercumbu dimulai, dimasukkan. Suaranya, sumpah saya tidak mengurangi dan tidak menambah. Itu yang saya lihat. Andai saja warga atau teman-teman saya melihatnya, pasti juga sama. Tidak terburu-buru untuk menggerebeknya. Ada tontonan secara langsung. Kenapa ketawa? Cerita tapi gak terlalu detail seperti itu. Wilgi mana Wilgi? Tunggu dulu. Kasih kabar dulu ke Wilgi ini mengenai hal Iya ini. nanti. Saya nanggung sekali ini, saya belum selesai. Oh, belum. Iya. Akhirnya setelah dimasukkan bergantian. Saya sebagai wanitanya. Seperti ini. Memang sedikit dibuka. Ditaskan seperti ini. Terus pas, sudah. Ya, bagaimana saya menceritakan? Katanya saya disuruh melihat apa yang saya lihat. Ya udah cukup, itu udah mewakili. Memang, walaupun Wilgi, memang Bagaimana? Saya sudah memerintahkanmu untuk memeriksa. iya, sesuai dengan perintah dari dirimu, saya mengawasi bersama teman-teman saya. Tidak lama, selisih ada 2 jaman, pemuda itu datang. Pemuda yang sering datang ke situ, datang mengendap-endap, masuk dalam pintu langsung ditutup dan dikunci. Saya sempat mendengarnya. Ternyata apa yang terjadi? Mereka bercumbu di dalam. Tambah penasaran saya bergeser untuk melihat dari jendela. Karena si pemuda dan Nyai Konde itu masuk ke dalam kamar. Singkatnya saja, Singkatnya dia melakukan semua kecurigaan warga di sekitar itu berarti terbukti benar. terbukti. Membuat tanda merah. Semuanya di sini. Sampai di sini. Manusia, saya meminta tolong kepada kalian.
tolong kalian pergi ke sana. Benteng sekeliling rumah dari Nyonya Kendi itu. Jangan sampai ada yang keluar dari rumah itu. Saya akan panggilkan dan saya akan beritakan kabar ini ke kerajaan Pandeng Malang. Walaupun dia sudah memiliki 2 anak, ternyata masih kelaminnya masih bagus, Manusia. Berminyak. Sama. Sudahlah. Saya cuma menceritakan sesuai yang apa yang saya lihat. Kepada kerajaan Pandeng Malang bahwa Kau melihatnya saja pasti. ada terjadi Putihnya belum terlalu hitam. Masih kencang. Cukup. Pantas saja. Memang berpakaiannya. salah satu panglima yang ada di kerajaan Pandeng Malang. Kalau dia sadar, pasti dia langsung beranjak akan pulang. Ya, istri Wandarsena. Apalagi yang saya lakukan. Sekarang Ayo kita cepat ke sana. Nah, terima kasih. cepat kau datang dulu ke sana. Saya akan terlebih dahulu. Awasi jangan sampai keluar. Baiklah. Saya akan kembali ke sana terlebih dahulu. Ya, Saya akan cepat menuju ke sana. Kau atur semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedik. Mindos. Bagaimana Bilgi? Kita telat manusia. Sesampainya saya di sana, saya sudah melihat Binti Abdillah keluar dari rumah itu. Saya bisa memastikan bahwasanya itu adalah Binti Abdillah. Berarti sudah pasti ini kasus perselingkuhan. Saya rasa iya. Namun, di balik perselingkuhan yang dilakoni oleh Binti Abdillah dan Nyai Kendi itu, ada apa di belakangnya saya tidak tahu. Yang jelas berita utamanya adalah Binti Abdillah dengan istri dari salah satu panglima yang berada di kerajaan Pandeng Malang itu benar-benar nyata. Sayangnya kita terlambat datang ke sana. Kalaulah kita bersabar menunggu di sana, mungkin kita melihat dari awal hingga akhir perselingkuhan itu. Cukup Bilgi, jangan terlalu nafsu. Tenang, kita masih punya banyak waktu. Semakin kita mengulur waktu manusia, semakin kita membiarkan Binti Abdillah berhasil dengan penelitiannya. Ya saya tahu. Namun ini sudah terjadi. Mau apa? Yang terpenting kan kita sudah jelas poinnya di sini. Binti Abdillah menjalin hubungan diam-diam dengan istri panglima dari Banteng Malang, Nyai Kendi. Loh, ini yang membuat kita sering kecerobohan. Jangan nafsu. Saya kira dengan adanya bukti seperti ini, kita bisa membentrokkan Binti Abdillah dengan salah satu panglima yang berada di kerajaan Pandeng Malang. Saya kira ini adalah kesempatan besar, namun kita menyia-nyiakannya. Kita terlambat, tidak ada bukti yang bisa kita serahkan. Akhirnya apa? Saya memanggil teman saya kembali untuk membatalkan menyebar berita itu terhadap Pandeng Malang. Kau ingat mengenai rumus alam. Ketika sedang jatuh cinta, akan lupa dengan segalanya. Kenapa kita tidak manfaatkan kebodohan ketika makhluk itu sedang cinta? Dia pasti datang lagi. Dia sudah pasti datang menuju ke sini untuk apa? Memadu cinta kasih. Cinta itu ketagihan. Bakal diulangi berulang-ulang kali. Tempat sambel ya. Iya, saya tahu akan hukum itu. Tetapi bagaimana kalau hubungan mereka berdua atas dasar nafsu saja, bukan tidak ada cinta di sana?
Saya rasa Binti Rafli adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Nah, kalau sekedar nafsu dia bisa mencari wanita yang lebih muda, yang lebih cantik, tanpa harus ada ibu-ibu yang sudah punya anak 2. Mungkin menurut saya ada kespesialan tersendiri mengenai ibu itu. Jadi bersabarlah, tenanglah. Tuhan bersama orang-orang yang sabar dan tenang. Adanya ini terjadi karena Tuhan belum mengizinkan. Besok kita punya banyak waktu. Kita atur strategi ini sebaik mungkin. Jangan sampai kebodohan yang kemarin pernah terjadi terulang kembali di sini. Apakah saya perlu menunggu dan berjaga di sana? Ketika saya melihat Binti Rafli baru datang ke rumah itu, saya akan langsung membeberkan semuanya kepada Kerajaan Banteng Malang. Saya rasa itu kecerobohan, Bilki. Kau kasih jarak sekitar 50 meter di dunia kita seumpama. Dan kau pasang makhluk-makhluk terpercayamu untuk mengawasi betul rumah itu. Ketika itu benar terjadi, kita bisa main cepat. Maksudmu saya menempatkan mata-mata di sana? Ya, jika kamu yang turun langsung, kegagalan hampir 99%. Maksud, Gagal lagi. Bagaimana tadi? Saya sudah mengatakan, banyak sekali teman-temanku. Tinggal kita grebek, kita tangkap, kita langsung. Kau tidak tahu siapa pemuda itu. Walaupun seluruh warga yang ada di wilayah itu kita kumpulkan untuk menghentikan pemuda itu, belum tentu kita dapat menghentikannya. Lah, kita sudah banyak sekali tenaga-tenaga untuk memukulinya. Kenapa tidak kita laksanakan? Lagi pula, kita juga belum mencoba seberapa kuatnya dia. Bukan begitu? nyawa bukan untuk dicoba-coba. Maksud saya, dia hanya satu. Kita sudah kumpul banyak. Ketika dia keluar, kita ada kesempatan langsung tangkap. Kau benar, memang dia cuma ada satu. Tetapi kau tidak tahu siapa yang ada di belakangnya. Dan apa yang bisa dia lakukan kepada seluruh warga di sini, bahkan satu dunia ini. Kau tidak melihatnya sih. Dia itu menjijikan sekali. Sering sekali masuk ke rumah itu. Tanpa saya harus melihatnya, tanpa saya diberi bukti bahwasanya dia adalah selingkuhan dari... Kau hanya mendengar cerita, tapi saya melihatnya dia bercumbu. Bahkan saya melihat kelaminnya. Saya